Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang gagasan solutif yang mengatasi perilaku-perilaku yang bertentangan dengan Pancasila. Mari kita saksikan videonya. Sila pertama, persoalan yang sering muncul terkait sila pertama ini ialah masih maraknya kasus intoleransi dan radikalisme agama. Hal ini tidak hanya terjadi pada agama tertentu, tetapi hampir pada semua agama. Salah satu solusi dari persoalan tersebut ialah masyarakat harus mampu hidup berdampingan secara satu sama lain dan saling menghormati satu sama lain meski berbeda agama dan keyakinan. Dalam sila pertama, Pancasila banyak terkandung makna dan nilai toleransi antar umat beragama. Oleh karena itu, setiap pemeluk agama mestinya mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sila kedua, contohnya pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 di hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan menyisakan banyak persoalan, mulai dari jutaan nyawa melayang, angka pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas meningkat tajam. Banyak orang kelaparan dan kesulitan mencari makan, hingga ketakutan dan kecemasan. Kompleksitas persoalan pandemi COVID-19 menyulut krisis kemanusiaan. Padahal pandemi COVID-19 mestinya justru mengasah kepekaan dan naluri kemanusiaan kita, sekaligus menguatkan ikatan solidaritas sosial. Pandemi COVID-19 mestinya menumbuhkan sikap kepedulian sosial untuk saling membantu. Dalam konteks inilah penting kiranya mengimplementasikan sila kedua Pancasila yang syarat dengan pesan dan nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban. Dalam sila ketiga, contohnya merebaknya berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian atau hate speech merupakan contoh lain ancaman integrasi bangsa di era kekinian. Sikap dan perilaku yang dapat memecah belah persatuan harus dicegah dan dihindari. Berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian tidak boleh dibiarkan merebak karena dapat mengoyak tenun kebangsaan. Oleh karena itu, dibutuhkan etika bermedia sosial agar tidak merusak tatanan sosial dan persatuan bangsa. Sila ketiga, Pancasila selain memuat nilai-nilai persatuan juga mengajarkan nilai-nilai nasionalisme atau cinta tanah air kepada kita dengan mengendapkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu dan kelompok. Sila keempat, permasalahan pada sila keempat ini ialah tantangan demokrasi. Tantangan demokrasi dimaknai sebagai tantangan dalam melaksanakan dan menjalankan demokrasi secara baik dan benar di Indonesia. Persoalan demokrasi sangat berat, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang notabene belum memiliki kematangan dalam berdemokrasi. Salah satu contoh ancaman demokrasi yang kerap kita jumpai baru-baru ini adalah revisi RUU Pilkada. Masyarakat sipil harus berpartisipasi secara aktif dalam memperjuangkan demokrasi. Untuk memperkuat suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mereka dapat terlibat dalam diskusi publik, dengar pendapat, dan advokasi kebijakan. Selain itu, aktivis dapat memanfaatkan media digital untuk menyebarkan informasi dan mengumpulkan dukungan publik, meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran publik. Dalam sila kelima, terdapat permasalahan sila kelima antara lain berupa tantangan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dalam konteks ini mencakup seluruh aspek kehidupan, ialah aspek ekonomi. Sebagaimana diketahui bersama bahwa masih terjadi banyak ketimpaan, kesenjangan, dan ketidakadilan ekonomi di Indonesia. Salah satu cara untuk menanggulanginya ialah dengan mengintensifkan pemberdayaan masyarakat secara sistematis dan terencana. Hal ini menjadi penting mengingat keterbatasan ekonomi seolah menjadi lingkaran setan yang tidak berujung. Dalam konteks inilah diperlukan komitmen dan sinergi bersama baik pemerintah maupun seluruh rakyat Indonesia untuk mengimplementasikan dan mengampanyakan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.